Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Black War Run yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tidak usah berlama-lama dan bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen khusus di IE bernama Tony dan satu temannya ini bernama Juan. Saat itu Tony, Juan, dan para anggota polisi sedang bergegas pergi untuk menggerebek tempat penjualan barang haram. Di dalam mobil, Juan bercerita kepada Tony kalau istrinya sedang mengandung dan Juan sebentar lagi akan memiliki keturunan. Mendengar hal itu, Tony pun sangat bersimpati karena Juan sudah lama mengidamkan seorang anak. Juan 2 and Juan 3. You got a name? Juan Jose Hurtado Moreno III. Singkat cerita, sesampainya di tempat penggerebekan, Tony menyuruh Juan untuk bersantai saja di dalam mobil dan kasus ini akan ia tangani bersama anak buahnya. Setelah itu, orang-orang yang ada di gedung tersebut langsung diamankan dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Kemudian Tony dan sebagian anak buahnya naik ke lantai atas hingga mereka bertemu dengan seorang pengedar dan satu ibu-ibu yang tengah bertransaksi. Di sana juga Tony bertemu dengan seorang bodyguard yang tampak santai walaupun ia akan diringkus. Ketika mereka akan dibawa turun, tiba-tiba si bodyguard merebut senjata polisi lalu terjadilah baku tembak. Sementara itu, Juan yang berada di dalam mobil dihubungi istrinya karena si istri sedang mengidam jalak kotek. Si istri meminta Juan untuk membelikannya jika pekerjaan Juan sudah selesai. Bersamaan dengan itu, si bodyguard yang hendak kabur sempat berpapasan dengan Juan hingga berhasil memberondong Juan sampai koat. Tony yang melihat sahabatnya sudah dalam keadaan koat tentu merasa sangat sakit hati kepada si bodyguard. Adegan beralih ke seorang kakek bernama Nick yang tengah bersantai di atas kapal yang ia jadikan sebagai rumah apungnya. Tak lama dari itu datang temannya yang bekerja di pemerintahan menghampiri kakek Nick. Di sini temannya mengatakan kalau pemerintah ingin bekerja sama lagi dengan kakek Nick untuk menjalankan sebuah misi. Diketahui kalau kakek Nick ini ternyata adalah mantan seorang pembunuh bayaran yang sering bekerja untuk pemerintah. Mendengar ajakan itu, kakek Nick menolak karena ia sudah lama pensiun apalagi umurnya yang sudah tidak muda lagi. Namun setelah dibujuk dan akan diberi hadiah uang yang banyak, pada akhirnya kakek Nick mau menerima misi tersebut. Ternyata misi itu adalah menghabisi kelompok pengedar yang ingin menjatuhkan ekonomi Amerika. Nick, I wouldn't be here if this wasn't a situation of national security. Huh? Come on, buddy, you can do this. Aye, Captain. Di sisi lain, Tony yang kini berada di kantornya terlihat masih merasa sangat kehilangan atas kepergian sahabatnya yaitu Juan. Atasannya sempat menyarankan Tony untuk mengambil cuti saja, namun Tony menolak karena ia ingin tetap bekerja. Bersamaan dengan itu, istri Juan datang dan langsung mencurahkan hatinya kepada Tony. Istri Juan meminta Tony agar orang yang menghabisi suaminya bisa segera ditangkap. Setelah itu, Tony dan atasannya mencoba menginterogasi si pengedar yang kemarin sempat tertangkap. Di sini Tony bertanya siapa orang yang memasok barang haram kepadanya. Si pengedar mengatakan kalau bosnya bukan hanya menjadi pemasok, melainkan ada rencana besar yang akan bosnya lakukan. Atasan Tony yang penasaran mencoba bertanya rencana apakah yang dimaksud olehnya. Di sini si pengedar menjawab kalau ia akan memberitahu informasi itu, asalkan atasan Tony membiarkan dirinya menginap di hotel untuk 1 hari serta meringankan hukumannya. Mendengar hal tersebut, akhirnya atasan Tony pun setuju. Shit. Okay. You wanna try that again?
Keesokan harinya, kakek Nick terlihat sedang mengemasi persenjataan lalu mengganti plat nomor mobilnya. Setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan targetnya, ia pun langsung bergegas ke sana. 150, ahí se gusta la... Kakek Nick menyempatkan untuk membeli es kelapa muda sambil mengawasi area tersebut. Listo, señor. Kemudian kakek Nick pergi ke sebuah apartemen di seberang jalan sambil membawa peralatan golf. Ternyata di dalam peralatan golf itu, kakek Nick sudah menyimpan senjata sniper yang akan ia gunakan untuk menghabisi si target. Tepat di seberang jalan, ada si pengedar yang tengah dipijat di sebuah hotel, yaitu sesuai permintaannya kemarin. Tak lama, Tony dan anak buahnya datang untuk menjemput si pengedar. Tony menyuruh si pengedar untuk segera mengganti bajunya karena sekarang juga ia akan dibawa lagi ke kantor. Ketika si pengedar akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba ternyata target pertama kakek Nick adalah si pengedar. Tony segera berlari ke seberang jalan untuk menemukan si penembak. Ia sebenarnya sempat berpapasan dengan kakek Nick, namun jelas semua orang tidak akan ada yang menyangka kalau si penembak itu adalah kakek Nick. Keesokan harinya di kantor di IE, atasan Tony mengatakan kalau intelnya telah mencurigai sekelompok orang yang dianggap sebagai bos dari si pengedar. Untuk itu, si atasan menyuruh Tony agar mengawasi kelompok tersebut. ¡Alárguense! ¡No los quiero ver a ninguno! Singkat cerita, Tony dan anak buahnya sedang mengawasi kelompok yang sebelumnya diperintahkan oleh atasan Tony. Sayangnya, kamera CCTV yang berhasil mereka retas tidak mengeluarkan suara sehingga tidak bisa mendengar percakapan apapun. Oleh karena itu, Tony berinisiatif masuk ke tempat itu dengan menyamar sebagai pelanggan. Namun ternyata Tony hanya diperbolehkan berada di luar karena yang ada di dalam ruangan kaca hanya untuk pelanggan VIP. Kemudian Tony melihat seorang chef wanita yang hendak keluar dari tempat itu untuk membeli beberapa bahan makanan. Tony pun langsung mengikuti chef wanita tersebut. Ketika di luar, Tony menghampiri wanita itu dan langsung mengajaknya berkenalan. Akan tetapi si wanita menolak dan bergegas pergi. Namun setelah Tony menunjukkan kalau ia adalah anggota di IE, akhirnya si wanita mau mengobrol dengan Tony dan diketahui wanita ini bernama Mina. Di sini Tony meminta Mina agar mau membantunya, yaitu menaruh alat perekam di meja ruangan VIP tempat Mina bekerja. Awalnya Mina menolak karena jika sampai ketahuan maka ia pasti akan dipecat oleh bosnya. Should take you like 10 seconds. No. Why? Stick it under the table. That's all. Namun setelah dirayu-rayu oleh Tony, akhirnya Mina pun setuju. Malam harinya terlihat di CCTV kalau Mina menaruh alat perekam yang sebelumnya diberikan oleh Tony. Sementara itu, kakek Nick juga rupanya sedang mengawasi tempat tersebut untuk melakukan misinya. Terlihat sekelompok orang masuk dan akan melakukan pembicaraan di dalam ruangan itu. Ketika sedang diawasi, kelompok itu malah berpindah tempat sehingga Tony tidak dapat mengetahui apa yang sedang mereka akan bicarakan. Di balik itu, kakek Nick mulai masuk ke dalam melalui jalan darurat. Di sini akhirnya kita diperkenalkan dengan seorang bos besar yang bernama Raffi. Selain ia adalah pemasok barang haram, ternyata Raffi ini ingin membuat ekonomi Amerika lumpuh total. Demi mewujudkan rencananya itu, ia sampai menyewa seorang ilmuwan untuk membuat sebuah alat canggih. Ternyata dengan alat canggih yang sedang dikerjakan oleh si ilmuwan, mereka dapat memadamkan listrik satu kota hanya dengan sebuah ponsel. Tak lama dari itu, kakek Nick datang lalu menyerang mereka. Di insiden ini, sebagian pengawal Raffi mampu dihabisi termasuk tangan kanannya. Sementara Raffi, si ilmuwan dan anak buahnya yang tersisa berhasil kabur. Kemudian Tony datang ke sana, namun peperangan itu ternyata sudah selesai. Keesokan harinya, Mina yang hendak bekerja, ia dibuat terkejut karena gedung tempat Mina bekerja sekarang sudah ditutup polisi. Di sisi lain, si ilmuwan diminta oleh Raffi untuk segera menyelesaikan alat canggihnya karena alat yang semalam masih dalam tahap percobaan. Si ilmuwan mau menyelesaikan alat tersebut, namun dengan syarat Raffi harus membayarnya $50 juta. Raffi pun akhirnya setuju. Malam harinya, keponakan Raffi mengadakan pesta di sebuah apartemen.
Terlihat Tony yang menghadiri acara tersebut untuk memata-matai Raffi. Tony mencoba bertanya kepada keponakan Raffi di manakah Raffi sekarang. Namun keponakannya itu tidak tahu dan secara bersamaan ternyata di sana juga ada Mina yang menjadi chef di acara tersebut. Di balik itu Raffi sendiri sedang mengawasi Tony bersama si bodyguard yang dulu membunuh Juan. Si bodyguard mengatakan kalau Tony adalah seorang DEA yang pasti sedang mengincar mereka. Mengetahui hal itu, Raffi langsung menyuruh si bodyguard untuk menghabisi Tony. Go do something about it. Di sisi lain, Tony tak sengaja melihat kakek Nick ada di sana. Namun ketika Tony menyamakan dengan foto yang ada di ponselnya, ternyata kakek Nick sudah bergegas pergi. Saat Tony akan mengejar kakek Nick, ia kembali bertemu dengan Mina dan langsung mengajak Mina untuk mengejar si kakek. Look, I'm sorry, I cannot lose him. Want me to follow him? I'll follow him. Sayangnya dalam pengejarannya itu, mereka tidak berhasil mendapatkan kakek Nick. Keesokan harinya, Tony yang sudah mengetahui ciri-ciri dari mobil kakek Nick, ia pun terus mencari di sekitaran kakek Nick kabur semalam. Hingga pada akhirnya, Tony berhasil menemukan mobilnya lalu segera meminta kakek Nick turun. Saat sudah bertemu, Tony meminta identitas kakek Nick. Ternyata kakek Nick ini adalah ayah kandung Tony yang dulu meninggalkan Tony ketika Tony masih SMP. Kemudian Tony dibawa ke rumah apungnya yang ada di dermaga. Di sini Tony bertanya kenapa kakek Nick tega meninggalkannya setelah kematian sang ibu. Kakek Nick menjelaskan kalau ia adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk pemerintah. Setelah ibu Tony dihabisi oleh musuh si kakek, ia pun jadi khawatir dengan keselamatan Tony. Hingga pada akhirnya si kakek memutuskan untuk meninggalkan Tony demi keselamatan anaknya. Mendengar hal itu, Tony pun akhirnya mengerti atas keputusan kakek Nick yang meninggalkannya. Di sini kakek Nick juga menjelaskan kalau saat ini misi mereka sama, yaitu memburu kelompok Raffi yang sedang berusaha menghancurkan ekonomi Amerika. You just kill people for a living. Kemudian saat Tony akan pulang, kakek Nick memberikan sebuah ponsel agar Tony mau menghubunginya kembali. Hingga ketika Tony akan ke mobilnya, tiba-tiba si bodyguard dan beberapa anak buah Raffi langsung meringkus Tony. Kakek Nick juga tidak bisa berbuat apa-apa setelah ia dihajar oleh si bodyguard. Adegan beralih ke si ilmuwan yang ditanya oleh Raffi mengenai kapan selesainya alat ini. Si ilmuwan mengatakan kalau ia membutuhkan waktu sekitar 24 jam lagi. Tak berselang lama datang anak buah Raffi yang sudah membawa Tony. Di sini Raffi bertanya mengenai siapakah sniper yang telah banyak menghabisi anak buahnya. Tony mengatakan kalau itu adalah ulah dari ayah Tony yang tadi bersamanya. Kemudian Raffi menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Tony sebelum mereka menghabisinya. Di sisi lain, kakek Nick sedang pergi menuju tempat Tony sekarang disiksa. Ternyata ponsel yang sebelumnya kakek Nick berikan kepada Tony sudah dipasangi GPS sehingga kakek Nick bisa dengan mudah mengetahui keberadaan Tony. Beberapa menit setelah itu, tiba-tiba listrik di sana mati. Ternyata kakek Nick sudah ada di dalam ruangan tersebut lalu menghabisi kelompok Raffi. Beberapa orang tewas sementara sebagiannya lagi berhasil kabur. Kemudian kakek Nick membawa kembali Tony ke rumah apungnya untuk segera diobati. Have a seat. Can I get you something? Setelah kejadian itu, para polisi termasuk atasan Tony datang dan mereka hanya menemukan beberapa anak buah Raffi yang telah koit. Di sini atasan Tony juga akhirnya menemukan alat yang akan digunakan Raffi untuk menghancurkan ekonomi negara. Di malam berikutnya, saat Tony berbincang dengan kakek Nick, tiba-tiba ia dihubungi oleh Mina. Ternyata saat ini Mina sedang dalam keadaan disandra oleh si bodyguard. Si bodyguard meminta Tony agar segera mendatanginya saat ini juga. Tony pun bergegas pergi, namun kakek Nick meminta Tony agar jangan gegabah dan kakek Nick akan ikut ke sana.
Singkat waktu sesampainya di sana, Tony menghampiri si bodyguard yang saat ini tengah menyandra Mina. Di sini si bodyguard meminta Tony untuk menyuruh ayahnya agar datang ke sini juga. Namun tiba-tiba kakek Nick menembak bahu si bodyguard. Setelah si bodyguard terpojok, kakek Nick datang dan bertanya di manakah Raffi sekarang. Get on your feet! Pada akhirnya si bodyguard bersedia membawa mereka ke kediaman Raffi, namun dengan syarat ia meminta $1 juta. $1 million. Adegan berpindah ke kediaman Raffi. Terlihat si ilmuwan yang meminta uang DP-nya dibayar sekarang karena keluarganya sedang membutuhkan uang. Raffi mengatakan kalau ia tidak bisa membayarnya karena alat tersebut juga sekarang sudah ada di tangan polisi. Kemudian inilah yang dilakukan Raffi. You're the only one who could do it. That was enough. Keponakan Raffi yang melihat hal itu sangat kaget karena ia baru tahu kalau Raffi adalah seorang penjahat. Tak lama kemudian datang si bodyguard sambil menodong senjata ke arah kakek Nick serta membawa sekantong mayat yaitu Tony. Ketika kantong mayat itu dibuka, ternyata itu adalah Tony yang berpura-pura mati. Si bodyguard mengatakan kalau Raffi sangat pelit sehingga ia terpaksa mengkhianatinya. Kemudian kakek Nick menyuruh keponakan Raffi untuk pergi karena ia tahu keponakannya tidak tahu apa-apa mengenai kejahatan Raffi. We good? No. Kemudian kelompok Raffi mencoba menyerang namun Tony dan ayahnya dapat dengan mudah menghabisi mereka semua termasuk Raffi. Let's talk about this. No. Setelah itu si bodyguard menagih uang $1 juta kepada kakek Nick. Namun kakek Nick mengatakan jika ingin uang ya carilah pekerjaan. They get a little bit weird. 30 menit kemudian, para polisi datang ke tempat tersebut dan mereka hanya menemukan Raffi dan semua anak buahnya yang telah dihabisi. Mereka juga menemukan kantung mayat dan saat dibuka, ternyata itu adalah si bodyguard. Beberapa tahun kemudian, ternyata Tony kini sudah menikah dengan Mina hingga mempunyai 1 orang anak. Mereka juga sekarang tinggal di rumah apung sama seperti kakek Nick. Bukan hanya itu, sekarang kakek Nick juga sudah mempunyai istri baru. Di sini kakek Nick mengajak mereka agar tinggal di rumah yang mewah saja karena kakek Nick sudah memiliki tabungan yang sangat banyak. Tak lama teman si kakek kembali menghubungi untuk mengajak si kakek dan Tony agar mau menyelesaikan misi baru dengan bayaran 5 kali lipat. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.